Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alus yang bunyinya. Innal hamdalillah. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa qala ta'ala dan rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ghulam rohinatun bil aqiqah tusbahu anhu yawmas sabi'ah wa yahluku ra'suhu wa yusamma. Sadaqallahu azim. Ananda Depa Pahlepi dan Debi Arpiana, orang tua dari Raja Alpisiando Pahlepi dan Pangeran Elpano Pradita Pahlepi yang kita hormati dan dirahmati Allah. Bapak Imam Khatib Bilal dari Masjid Khairun Nisa yang kami hormati, Ketua RT, para Ketua RT, Ketua RW yang kami hormati. Saya dipertemukan Allah dengan guru SMP saya dulu, Bapak Irwan, beliau guru biologi yang selama saya sekolah tidak pernah melihat beliau marah. Pak Irwan ini datunya Alpi dan Raja. Ketemu di sini, alhamdulillah, beliau sehat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita membuktikan kebenaran ayat Allah. Janji Allah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, Allah tambah nikmat. Pahlepi atau Depa dengan Depi ini sudah mengundang kita, baik lisan maupun lewat undangan resmi. Kita sehat, waktu luang, tanggal merah, Natalan tidak. Kita datang ke sini tanda syukur kita, alhamdulillah diundang. Sampai kita ke sini, itu pertama ketemu kawan. Yang kedua, waktu kita terisi. Yang ketiga, silaturahim berpahala. Yang keempat, kelak diajak makan. Motong kambing ini 4 ekor, karena anaknya lanang galung. Idak temakannya 4 beranak. Tinggal makan baik ndak lagi. Nah, itu bukti bahwa lain sakartum lazim. Kalau kamu bersyukur, kamu dapat nikmat. Kepedasan, ada pulau pisang di situ. Selera kita anggur, tunggu nyoba buah. Pak kita datang lagi. Nyopaca, apa namanya, depan bikin acara, ditunggunya anggur belum berbuah. Lalu kalau kita misalnya tidak bersyukur, tidak kita datangi undangan ini. Kita dapat cerita, wah, alangkah lemak, undangan situ tadi, makanan banyak, kemudian gulanya lemak. Kau datang ke, tidak, gulai apa kan? Iya, gulai apa? Sambal tahiyat, katakan. Apa sambal tahiyat? Sempuyak campur cabai giling. Diolek-olek ini sambal tahiyat namanya, karena main telunjuknya. Nah, maka bersyukur kita dapat undangan dan kita hadir di sini.
Selanjutnya, Depa beserta istri dan keluarganya ini mendapat rahmat Allah luar biasa. Kata bapak mertuanya tadi, kemarin masih tinggal di RT 16. RT 16 itu sebelah RT 15. Gitu. Ya. Yang sebelum RT 17 itu namanya. Gitu. Sekarang sudah pindah di sini. Kalau kemarin mungkin nyewa kontrak, sekarang sudah rumah sendiri. Alhamdulillah. Walaupun besar tapi nyaman. Daripada rumah kecil, ribut manjang. Rasul tubuh rumahnya 2 meter kali 2 meter. Tapi mulutnya berucap baiti jannati. Rumahku surga bagiku. Rumah kita WC-nya 11 kali 5. Kamar tidur 24 kali 30. Ada halaman belakang, sisa dikit. 150 kali 35. Itu. Tapi tiap hari berantam piring melayang. Suami ngeman, marah. Istri juga ngentak pala. Anak-anak balik narkoba. Ada nikmat itu. Hidup ini nikmat. Biarlah rumah besar, istri cantik, duit banyak, tapi tidak ada masalah. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara kita dikit, saya tidak akan panjang-panjang sama ini. Insyaallah sebelum 12:30 kita selesai. Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama akikah. Akikah ini hukumnya sunat. Sunat muakkad, tapi ribetnya di masyarakat. Na'udzubillah. Banyak dian yang mengklaim ngomong ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini itu macam-macam bentuknya. Ngapa? Karena kita malas berkaji. Sampai sekarang Bu, kalau kita kurban di dusun, tidak sepraktis kita tarik sapi, ikat, golekkan. Tarik kambing, ikat, golekkan. Di dusun tidak. Kambing nak dimandikan dulu. Mana pernah kambing mandi? Habis mandi nak dikacau, berbedak kambing ni. Sudah dibedak dikasih gincu. Sama kan yang punya kambing dengan beli kambing tu. Habis itu dililit dengan kain putih baru dibawa ke masjid. Itu cara kurban orang dusun. Akikah juga model itu. Pada akikah nih, tanya dengan Ali. Wali, ini kambing akikah. Pas dah? Kata Ali, pas. Kebila nak dipotong nih, habis asar. Terus acara habis maghrib, doa untuk akikah. Selesai, Pak. Itulah intinya akikah. Nyo kita ini, kambingnya betino, kata kawan tidak sah model ini. Alangkah hebat dia, lebih hebat daripada Rasul. Ada kambing untuk lanang siko. Ya kalau lum paham ngerti tanya. Anak lanang ni kambingnya 2. Ama anak tino kambingnya 1. Tidak sah kerjanya. Alangkah hebat kita. Pacak mengesahkan syariat Rasulullah. Padahal untuk akikah ni boleh anak lanang kambingnya 1. Dari mana Rasul tahu? Dari mana Ustaz tahu? An Hasan wal Husain kabesan. Atas diri Hasan dan Husain. Hasan tu lanang, Husain tu yang cowok. Gitu. Atas diri Hasan dan Husain masing-masing kambingnya 1-1. Cucung kandung Nabi. Nabi mencontohkan dengan catatan kita sanggupnya 1 kambing. Jangan sampai nak nunggu 2 ekor kambing baru nak akikah. Lah ada 2 ekor kambing. Ngapa? Lu ada ustadznya. Apa kaitannya dengan ustadz? Sembelih-sembelih lah. Lah ada ustadznya. Tenda terpakai galuh. Wih, tidak usah pakai betenda. Lesehan baik itu di emperan ini. Itu. Lah ada tenda. Organnya belum ada. Ngapa belum pakai organ? Itu. Tapi ini tambahan.
Ada juga saya pernah ketemu bapak ibu, judulnya akikah, tapi pintu masuk kiri kanan ada kotak ngadang. Iya. Kita lah judul akikah. Saat nengok kotak, muncul ungkapan rejangnya upan semalawat. Cuma minta dia. Paksa beri amplop dulu. Tidak ada orang akikah pakai kotak amal. Akikah ini tanda syukuran. Ya tuh. Ini belum ceramah, masih pembukaan. Macam mana akikah ini? Kullu gulam, tiap-tiap anak itu rohinatun bil akikah, tergadai dengan akikahnya. Tergadai itu macam mana Pak Ustaz? Tergadai di pegadaian. Tidaklah anak kita tidak digadai di situ, tapi tergadai kepada Allah. Nabi tebus, lah iyalah masa iya dong, mulana jamela mana jamedong. Apa tebusannya? Tusbahu anhu yaumas sabi'ah wa yahluku ra'suhu wa yusamma. Tebusannya 3. Pertama, tusbahu anhu yaumas sabi'ah, dipotong pada hari ke-7 hari kelahiran anak itu. Kalau bisa sunnah akikahnya itu hari ke-7. Bukan tidak bisa Pak Ustadz, emaknya masih di rumah sakit. Ini sesar. Tidak lemak kalau kami makan daging di sininya di situ. Hari ke-14. Tidak pacar. Ngapo TPP belum cair. Hari ke-21. Hari ke-21 belum juga pacar. Datuknya masih ada kerja. Hari ke-40. Hari ke-40 tidak juga pacar. Ada kendala. Sebelum balik. Kalaulah baliknya belum diakikahkan, orang tuanya ngasih pesan. Kamu dulu belum diakikah. Karena kondisi ekonomi masih susahnya. Jadi boleh akikah diri sendiri. Hukumnya Pak Ustaz, hukumnya boleh. Boleh itu mubah. Mubah itu boleh. Saya belum akikah, boleh mengakikahkan diri sendiri. Tidak apa-apa. Cuman jangan pakai marhaban. Nanggung nian, orang gendong 4, orang gendong. Orang kebesak bayi, orang suka rami. Itu dah tuh, oh, gitu kan. Itu aja. Sunnahnya hari ke-7. Apa yang dipotong? Anak lanang 2 ekor kambing. Lah kecil tadi 1. Amun sanggup 2. Amun sanggupnya 1. Beda sanggup. Nyo sanggup 2. Dipotongnya 1. Itu bahasa Arabnya al-jadidun. Jadiat. Itu bahasa Arabnya tuh. Nyo sanggup 2. Dipotongnya 1. Beda lagi. Nah, sanggupnya itu 1. Itu. Potonglah akikahnya. Selesai, baru motong akikah. Yang kedua, wayahluku ra'suhu, dipotong rambut cemarnya. Nah, rambut yang dibawa dari lahir tuh, kalau hari ke-7-nya akikah, dipangkas habis, dipotong habis, ditimbang. Berapa gram dia? 0,5 gram. Nah, daripada DP ini, sedekah emas atau uang senilai 0,5 gram itu kepada fakir miskin. Nah, sekaligus ini menjawab pertanyaan kemarin. Macam mana Pak Ustadz? Anak aku yang pertama umur 1 tahun. Anak aku yang kedua umur 1 bulan. Ada orang ngecek, cukur rambutnya itu, timbang, sedekahkan emas seberat, pacak seon kelak. Anak umur 1 tahun itu tuh. Jadi tidak lagi umur yang 7 hari itu dicukur rambutnya. Maka di dusun tuh ada istilah cukur rambut. Nah itu. Ini. Lalu yang ketiga, wayusamma. Nah itu. Kasih nama dengan baik. Raja Alpis Yando Pahlepi. Itu artinya anak Depa dengan Debi. Yang kedua, Pangeran Elpano Pradipta Pahlepi. Untunglah nyolanang. Amentino lamu akad nikahnya dari pagi sampai sore. Namo yang bagus, namo yang elok. Jangan kita Muslim namo menyerempet ke Yahudi. Stepanus, Mercedes, nak ngapo? Namo-namo step monopanu pula.
Jangan nama tu singkatan nama bapak ibunya yo, kalau pas, kalau tidak pas. Bapaknya Lukman, ibunya Cica. Cica Lukman, nama anaknya Caluk. Kenapa Caluk? Cica Lukman. Tidak elok lah. Nama ibunya Bella, bapaknya Chandra, anaknya Bella Chan. Apa Bella Chan? Adik Caluk tadi. Bella Chandra. Cuma kalau bapaknya Firdaus, ibunya Ainun. Siapa namanya? Fir'aun. Tidak pas dia. Nama harus disesuaikan. Nama mengandung doa. Mengapa nama Pak Ustaz tidak berdoa? Oh, nama aku tu mengandung doa. Asal katanya Jundun. Tanya kali. Artinya tentara. Mengapa tidak jadi tentara? Ini tentara. Krempeng benar ini. Itu. Junaidi tentaraku artinya. Ini nama-nama yang bagus. Selesai. Sudah tugas Depa dengan Debi untuk akikah atas syariat ini. Nah yang berat itu Pak, akikah secara syariat sudah selesai. Yang secara hakikatnya. Hakikatnya bukan sekedar motong kambing. Tapi macam mana menjadikan raja dan panggilan yang kedua, pangeran ini menjadi anak yang soleh. Anak-anak yang meringankan beban orang tuanya. Anak-anak yang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang berat. Sebab zaman dulu kita kalau nak main kerbau-kerbau ngambil pelepah kelapa. Kasih tali. Kerbau-kerbau namanya. Nak main bola kaki, pergi ke rimbo, nakik getah karet, dibulatkan begitu. Sekarang kreativitas anak-anak tidak ada lagi, karena sudah ada alat yang pakai baterai galau untuk itu. Musim padi itu biasanya musim layang-layang, musim nebas, musim bikin gasing, karena kayu-kayunya banyak dipotong. Itu dulu. Sekarang permainan juga tidak ada. Sore-sore dulu main pala babi. Kalau malam main totor kata kami yang pakai kadang-kadang itu dulu. Kini tidak ada lagi permainan. Tapi rusaknya lebih rusak anak-anak sekarang daripada anak-anak dulu. Gitu. Tidak ada namanya narkoba dulu. Tidak ada namanya mengelam-ngelem dulu. Gitu. Tidak ada yang namanya macam-macam dahulu. Yang ada orang ngaji. Tiap 5 buah rumah di dusun itu kedengaran alif 2 on, alif 2 bawa in, alif 2 pan un, on, in, un. Itu dulu. Yang kini di dusun tidak banyak lagi yang ngaji. Yang ada baduo dia teban, kulu kilir. Baduo dia teban. Itu. Nah, itu yang banyak. Nah ini kondisinya. Maka secara hakikat anak ini pertama al-bait madrasatul ula. Rumah tangga ini tempat sekolah yang pertama. Kalau Depa dengan Debi ini ribut manjang, pasti rusak otak pangeran dengan raja. Ngapa? Karena dia pusing dengar ibu bapaknya ribut. Amun nak ribut pakai WA baik. Jadi anak tidak tahu. Yang kedua, kalau maknya dalam carut, bapaknya dalam lapak, anak tuh ngerti ngomong itu, ngomong kotor. Yang ketiga, pantas dimarah, anak tuh marahi. Ngapa? Coba 3 hari Jumat, carilah mana masjid yang hening dari suara anak-anak. Carilah kalau ada. Tidak ada Pak. Sedang kita khutbah tuh rame nih bunyi anak-anak. Tidak pacak ditegur sama ditegur bapaknya ngandun kita. Gen bayar anak-anak. Nah mau bayar anak-anak. Amenyela besar. Amenyela besar. Kita kebat. Menyeribut itu. Kenapa? Ribut. Padahal ada pikir ngajar anak ke masjid itu. Ngajar anak ke masjid itu kece. Berwuduk dulu. Ajari berwuduk. Solat. Sini kau dekat bapak. Kece orang putus sap Ustaz. Tidak. Dari mana Ustaz tahu? Lah, tiang banyak di masjid itu. Aman putus sap. Jangan pasang tiang di tengah masjid itu. Tengok masjid Samlan ya, tuh. Tanah Patah tuh.
Sab pertama itulah 2 tiangnya, 2 kali lipat dari tiang ini. Aman putus. Untuk apa tiang itu? Jadi anak kecil itu dibina. Jadi kalau ribut, tegur. Ribut, tegur. Supaya tidak ribut. Kalau kita taruh di belakangnya, lari ke belakang, maki. Kalau dia cucung Junaidi, aku harus keluar dari Sabtu. Bawa cucung itu balik. Ngapa? Mengganggu orang tidak sholat. Itu kondisinya. Rasaku di sini ribut juga. Ngapa sampai nyaut model itu? Nah, ini kondisi. Tak baca kita. Maka anak tuh bukan disuruh ke masjid, diajari ke masjid supaya dia paham. Masjid itu tempat orang ibadah. Yang kedua, Pak, di lingkungan. Tidak selok dulu. Aku misalnya ngomong dengan Ali, ku jentik mulut anak aku tadi. Ngapa, Kak? Aku tengok dia merokok. Masya Allah. Ya Allah. Terima kasih nih, Kak. Kakak negur. Ku pukul pula. Jangan kau pukul lagi. Balik ke Ali ngomong. Kau merokok tadi? Tidak ya. Kau merokok tadi? Kawan ayah ngomong. Terbiasa model ini tepau dipukulnya lagi. Itu orang dulu, Pak. Orang sekarang itu. Ali ngecek. Kak, aku jentik mulut anak kakak tadi. Dia merokok. Jangan ngeturunnya orang. Anak kau belum tentu beres. Lah. Tidak berani kita negur, Pak. Anak-anak sekarang. Bapaknya jadi lawan kita. Padahal orang negur yang elok. Itu kondisinya. Kalau sayang dengan anak, ya Allah, pagi diantar, siang dijemput, pagi diantar, siang dijemput sekolah, supaya tidak bermotor. Tahu-tahu, pacak bermotor. Motor siapa? Motor kawannya. Kita tidak ngasih motor, kawannya ngasih. Baknya anti asap, maknya benci orang merokok. Tahu-tahu kita nengok dia balik dari les, sat. Merokok dari mana? Kawan rokok. Tidak ada. Baunya kelak, cuci mulut pakai permen itu. Hari kedua tuh merokok, tidak marah bapak batuk lah. Aku dulu batuk juga, habis itu tidak batuk lagi. Hari ketiga merokok, tidak bencong kalau tidak merokok. Daripada dikecil bencong, merokok dia. Lingkungan kita itu tidak sehat. Maka kalau ada orang nak negur anak kamu secara baik, Pak, berterima kasih. Artinya sayang dengan anak kamu. Kita sekarang ini was-was negur anak orang. Ribut hari Jumat, ribut lah. Tidak baca kita ngecek ya, Pak. Kalau hanya ributnya ngadu ke bapaknya. Wah itu, kata. Yang mana? Yang kurus-kurus tinggi itu, no. Diandunya gitu. Padahal itu karena kita sayang orang nak ibadah. Nah, yang sego tentang masalah akikah ini, secara hakikat mendidik raja dan pangeran ini menjadi anak yang soleh. Yang banyak ini anak yang soleh. Dan insya Allah dengan bimbingan kita semua dekat dengan masjid dan boleh ditegur kalau saya ini anaknya Pak Irwan, 2 beradik, berarti saya dengan Depa ini. Artinya beliau juga ponakan saya untuk hal kebaikan. Itu. Terakhir, jangan panjangnya. Rumah ini baru ditempati. Itu. Sekaligus syukuran naik rumah. Ada rumah nuansanya panas. Ada rumah nuansanya dingin. Ada yang kadang kita sibuk dengan video-video pendek. Kemarin baru dibahas, belum saya post tuh. Apa hukumnya Pak Ustaz masang foto keluarga di rumah? Ada yang ngeceh haram. Karena ada hadis haram. Yang haram tuh foto-foto yang menampakkan aurat. Ini foto lebaran. Mertua pakai surban, bapak pakai jas, anak beranak pakai kait, adik-adik pakai baju koko, pakai tangan cak ini, lapo hanya dipasang di keluarga. Anak gadis cantik umur 17, baju bentuk P, kancing pertama di atas pusat. Aduh, dipacang di ruang tamu, tidak bagus. Kece orang kelak lah. Masuk model ini. Itu. Atau foto-foto yang semi kepada kesirikan. Apa? Berfoto di patung-patung. Misalnya kita jalan. Ada di atas, maaf, patung agama lain. Kita berfoto. Nak ngapa dipajang-pajang cak itu?
Toboni Islam apa Kristen? Ngapa fotonya Cina? Itu kan mengundang kepada kesirikan. Rumah ini bisa jadi dingin, bisa jadi panas. Kalau tiap malam depa ngajak kawan main song di sini, insya Allah agak panas. Berarti tidak boleh main song. Bukan tidak boleh. Sesekali kita istirahat, hiburan, boleh. Tapi kalau rumah ini dijadikan tempat ibadah, itu sholat wajib tupa di masjid, sholat sunat di rumah, jangan dibalik-balik itu tuh. Kalau tino boleh di rumah, boleh di masjid. Kalau lanang mutlak sholatnya di masjid. Jadi boleh sholat sunat itu di rumah. Pas sudah isya, perut mual, tidak enak, nak ke WC masjid, segonya berlari kita ke rumah. Ngapa ya? Kata Debbie, ada masalah. Masalah apa? Di dalam kuna. Dengan secara kekeluargaan diselesaikan di toilet, selesai berwuduk lagi. Ba'da isanya di rumah boleh, Pak. Boleh, tidak harus di masjid. Tidak harus sudah isya, nak sholat sunat isya, tidak. Habis zuhur kita sholat jenazah. Tidak ikut ke makam, tidak lemah. Sholat sunat zuhur, belum kita. Ngubur sampai jam 2. Jam 2 kita balik, setengah 3 kita mandi. Asar masih jam. Boleh ba'da zuhurnya jam setengah 3. Namanya ba'da zuhur, asar belum asar. Ya sudah. Ini tentang rumah. Di rumah ini, dia akan dingin. Kalau orangnya berhati dingin. Itu. Urusan bahagia, kuncinya cuma 2. Itu ayat, Pak. Tidak bisa kita bantah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau nak bahagia tuh, pertama jangan takut, yang kedua jangan sedih. Yang sedih ini dengan masa lalu. Ngapa? Kalau aku masih gubernur dulu, apret. Jadilah sudah, lah lewat. Lah masuk jail puluh. Selesai. Jangan terkebat dengan masa lalu. Kalau bapak aku masih kepala dinas dulu, kalau laki aku masih kadis dulu lemaknya, tidak usah, bikin sedih itu. Pakai hadis Mansur S, yang lalu biar lalu, lupakan saja semua. Itu. Kita sedih dengan masa lalu. Itu kalau tidak aku tebang kopi dulu. Kan main kecil orang lah tanamlah sawit. Kopi mahkota 75, sawit modelan nanggung. Tidak usah lagi barang telah tertebang. Jangan sedih dengan masa lalu itu. Dulu masa lalu rumah besar, terjual, mobil 2, terjual, kini bermotor, gara-gara lakin caleg, gagal. Coba ya, kami tidak caleg tidak, kita cari ini. Tidak usah lagi barang tulah sudah. Susah selesai, dan sebagainya. Namanya perjuangan, butuh pengorbanan. Yang kedua, jangan takut dengan masa depan. Sibuk mikirkan apalah, macam mana lah, cucung ni kerja gelap. Umur berapa cucung? Baru lahir 1 bulan. Mikirkan di mana cucung kerja, baru lahir 1 bulan. Kelak dulu, setiap orang sudah Allah kasih rezekinya. Maka kalau kita kaya, jangan takut nikah dengan orang miskin. Karena tidak akan mengurangi kekayaan kita. Sudah diukur oleh Allah. Orang miskin nak nikah dengan orang kaya, jangan ngarok kayo, karena rezeki sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau miskin nikah miskin, kayo dengan kayo, kayo dengan miskin, miskin kayo, nikah tapi tidak sholat, tidak akan berkah. Itu kuncinya. Tidak usah kita takut dengan masa depan. Hidup ini cuma 3 hari. Yang kemarin lewat itu. Senikmat-nikmatnya makan durian kemarin, beli lagi petang ini, terbeli durian dingin. Itu. Tidak bisa. Yang jualannya sama tapi duriannya beda. Kemarin perasaan kita sedang riak. Hari ini perasaan kita lagi tidak yang kemarin. Bedanya. Yang nyata itu hari ini. Besok itu harapan. Entah kita masih hidup atau tidak. Maka rumah ini akan jadi aman, akan jadi nyaman. Yang kedua, isi file di otak kita ini dengan zikir kepada Allah. Ada orang di sosmed itu, sosial media, apa orang posting, dia komentar buruk. Alhamdulillah, pengajian kami hatam yang ketiga di ujung Desember ini. Dia komentar,
Tidak perlu nak pamer tentang hatam Quran. Orang lain 10 kali kata orang lain, bukan dia. Kita posting, alhamdulillah pengajian sekaligus wisata di Pantai Panjang. Ya Allah, cuma sekedar di Pantai Panjang baik lah posting-posting. Orang tuh sampai ke Gunung Bromo. Itu orang. Orang yang otaknya sempit, otaknya kotor, apapun diposting orang, dia selalu komentarnya kotor. Tapi kalau orang otaknya bersih, orang posting 3 kali hatam, dia tanya, macam mana sih baca hatam 3 kali? Kalau orang wisata dakwah di Pantai Panjang, ya Allah, kami nak juga model itu. Macam mana caranya? Konsumsi macam mana? Kan ringan itu tuh. Jadi kalau kita otak kita nih filenya kotor buruk, apapun urusan orang jadi pikiran kita. Nengok orang dapat paket tiap sore, ini pening tuh. Orang bisnis online, paket la ilaha illallah apa tiap petang perasaan aku. Lah biarlah mendak paketkan ulang. Nengok orang beli mobil, nyo yang pening tuh. Hei, sejak bawa mobilnya kulung kilir, kalau kilir. Normal itu, yang tidak normal kulung, tidak balik-balik dia. Tuh kilir. Oh, mobil dia bensin dia. Jadi isi otak kita dengan itu. Jadi kalau misalnya pas tidak begulai pak, diam-diam baik. Kaiskan baik daun ini. Itu. Iya, cabai aduh. Jangan kita teriak-teriak. Ngosong di status Facebook. Kadang-kadang kita ini kadang-kadang lebay. Itu. Ribut dengan suami, ribut dengan bini, dipasang di status. Kalau tak kaku tidak bertahan, mungkin sudah hancur rumah tangga ini. Orang kecil, sabar ya yuk. Tuh. Tidak ada yang tidak ada jalan keluarnya. Ada masalah apa yuk? 3 bulan yang akan datang keluar lagi. Mulai 3 kali keramas. Kita masih komentar, sabar ya yuk. Nah. Tidak usah hal-hal yang model itu. Yang baik kita syukuri, yang buruk. Alhamdulillah dapat rumah seluas ini, senyaman ini, kompleknya seperti ini. Insyaallah kita damai. Itu apa rumah kita besar, tapi kita tidak nyaman nunggunya. Saya pikir demikian. Kasihan saya nengok tamunya makin banyak, kursinya kurang. Bukan saya dan tak sampai jam 1, tapi karena kondisinya. Saya pikir demikian. Mari kita sudahi dengan sama-sama. Doanya Pak Imam apa pun?